Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Nabila Karisti. Langkah diplomasi luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak pelantikannya pada Oktober 2024 hingga lawatan terakhir ke Rusia dan Prancis pada April 2026 merepresentasikan sebuah fenomena diplomatic blitz yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, gerilya diplomatik ini telah menjangkau lebih dari 28 negara, melintasi poros Beijing, Washington, London, bahkan hingga Moskow. Selain memperkuat relasi diplomatik, Indonesia juga mengejar investasi asing yang masif di tengah fragmentasi tataran global yang semakin memanas. Rangkaian kunjungan ini mengungkapkan adanya pergeseran paradigma dari diplomasi normatif multilateral menuju transactional strategic autonomy. RI tidak lagi sekadar mencari pengakuan politik, tapi berupaya mengamankan aliran modal dan teknologi secara pragmatis. Urgensi ini semakin jelas ketika blokade Selat Hormuz pecah pada Februari 2026 hingga memutus 30% pasokan minyak dunia dan mengirim rupiah ke level terlemahnya hingga menembus lebih dari Rp17.000 per dolar Amerika. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk bergerak cepat mengamankan pasokan energi, sekaligus menjaga kepercayaan investor agar modal asing tidak lari. Pada pekan kedua di bulan April, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow untuk mengadakan pertemuan 4 mata dengan Kepala Negara Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kontingen ini bertolak ke Moskow dengan membawa isu strategis, termasuk soal ketahanan energi dan juga geopolitik dunia. Rampung di Moskow, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan kerjanya ke Paris, pemirsa. Isu energi ini masih menjadi salah satu misi yang dibawa dalam pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron. Selain juga sejumlah pembahasan strategis lainnya seperti pertahanan, infrastruktur, hingga ekonomi. Konsumsi daripada BBM kita satu hari itu 1,6 juta barel per day. Dan lifting kita hanya kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin. Dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Selain mencari peluang kerjasama ekonomi dan energi, Indonesia juga berusaha memperkuat pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan delegasinya ke Amerika Serikat. Negara adidaya yang masih berperan sentral ini tak luput dari pijakan diplomasi Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasional. Indonesia diwakili Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu dengan Menhan AS Pete Hegseth di Pentagon. Dari pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan ke tahap kemitraan pertahanan utama. Kerjasama tersebut meliputi peningkatan kapabilitas militer hingga melangsungkan latihan gabungan. Fondasi ekonomi juga kembali diperkuat dengan kehadiran Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa ke Amerika Serikat pada pekan lalu. Kehadiran Menkyu Purbaya di Washington DC ini guna menghadiri pertemuan bilateral hingga courtesy meeting dengan pejabat tinggi Bank Dunia, Managing Director IMF Kristalina Georgieva, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia memaparkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN di tengah ketidakpastian global.
Respons dari IMF, Bank Dunia, serta lembaga pemeringkat pun sangat positif, terutama terhadap kemampuan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani kebijakan fiskal. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Itu yang mereka pegang. Sampai ada banyak pertanyaan yang lain yang mengenai fundamental ekonomi dan fundamental kebijakan kita. Sepertinya selama ini mereka masih agak bingung dengan kebijakan kita. Utamanya mereka bingung kenapa kita bisa tumbuh lebih cepat tapi anggarannya tetap terkendali. Kita jelaskan dengan gamblang pada pertemuan tadi pagi. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nabila Karisti, pamit undur diri. Sampai jumpa.